Ini akan bercerita tentang ruang kesadaran, ruang kelimpahan. Dan di sanalah sebetulnya semua cerita sudah selesai gitu. Goal-goal kamu ada di sana, apa yang kamu inginkan ada di sana. Jadi nanti, apapun yang kita lewati, kita lalui, tidak lagi dalam judul berdoa. Hari ini kita masuk ke pembahasan yang paling banyak bikin manusia tersiksa tanpa disadari, yaitu looping emosi. Perasaan yang sama datang lagi dan lagi. Padahal kita merasa sudah menerima, sudah melepas, sudah memaafkan, sudah meditasi, sudah afirmasi, tapi kenapa masih tetap muncul? Dan di episode 1 jam lebih dekat dengan TVB ini, kita tidak hanya membahasnya, kita akan membedah akarnya. Tapi sebelum itu, mungkin TVB bisa kita ucapin dulu buat Sumatera kali ya, Teh? Oke. Buat teman-teman di sana. Baik, makasih banyak Mas Hendra. Jadi di momen kali ini ada fase siklus kehidupan yang mengantarkan kita pada sebuah realita di Indonesia. Keluarga besar kita di Sumatera mengalami satu fase di mana banjir besar melanda gitu ya di Sumatera, di keluarga besar kita di Sumatera. Di sini aku, Feby dan juga Mas Hendra Majiroso, kami semua dari keluarga besar Abundant Revolution, juga teman-teman semua di alumni Abundant Revolution, ingin betul-betul memberikan sending love, gitu ya, mengirimkan cinta yang besar gitu, cinta yang besar, cinta yang tulus, dukungan, support, moral dan doa tanpa batas gitu. Buat keluarga besar kita semua di Sumatera yang saat ini sedang mengalami fase itu. Ada keluarga yang juga ditinggalkan mungkin, atau ada keluarga yang pada saat periode kemarin itu mengalami satu belum bisa diselamatkan, atau mungkin diselamatkan tapi kondisinya dalam kondisi yang kesehatan yang tidak nyaman. Tentunya ini melahirkan sebuah pukulan yang sangat berat gitu buat kita semua. Kami pun di sini ya, Mas Hendra, aku dan semua keluarga Abundant Revolution betul-betul sangat bisa merasakan rasa hati saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, keluarga-keluarga yang mengalami itu gitu. Ingin sekali kita datang untuk memeluk gitu ibaratnya. Tapi doa kali ini, mari sama-sama teman-teman semua kita panjatkan bahwa perjalanan siklus kehidupan gitu, pada akhirnya kadangkala kita tidak bisa menghindari sesuatu itu datang gitu ya. Walaupun mungkin dalam kasat mata kita melihat adanya situasi yang perlu dipersalahkan misal gitu ya, terhadap situasi atau oknum-oknum tertentu misal. Tapi terlepas dari itu semua, saudara-saudaraku semua yang ada di Sumatera yang mengalami fase ini, ada satu perenungan yang dalam siklus kehidupan kadangkala kita tidak bisa menghindari ini. Walaupun secara skenario ada satu dan lain hal yang seharusnya ini tidak terjadi seperti ini gitu. Tapi kenyataan hidup mengantarkan kita kepada sebuah realita. Di dalam perjalanan hidup manusia selalu akan ada dualitas, teman-teman. Selalu akan ada cerita bahwa Sumatera, kota tercintanya kita gitu ya, provinsi terindah di Indonesia, di Aceh, di Sumatera, itu adalah kota-kota indah di Indonesia. Ada kalanya realita itu mengantarkan keindahan di sana. Dan ada memang momennya di mana cerita sebuah keutuhan dari kehidupan itu, ada keindahan, ada bencana gitu, teman-teman. Ada kebahagiaan, ada kesedihan gitu. Ada kita kumpul dan ada kalanya kita berpisah gitu. Nah, satu sisi sudut pandang kesadaran ini yang
kita tahu pasti ini nggak gampang, ini nggak mudah betul-betul untuk teman-teman bisa menerima ini gitu, menerima realita ini. Tapi inilah kenyataannya. Tapi inilah realitanya yang harus kita lewati bersama gitu. Sending love terbesar dari aku dan Mas Hendra dan juga semua keluarga besar Bandan Revolution. Teman-teman saudara kita di Aceh dan juga di Sumatera itu betul-betul diberikan kekuatan yang lebih sama Allah, sama Tuhan, sama semesta, sama seluruh kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Tidak henti-hentinya kita betul-betul ikut merasakan gitu, rasa kehilangan, rasa duka kita gitu terhadap sebuah proses yang memang harus kita sama-sama lewati. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan satu hal yang ingin kita sampaikan kepada keluarga besar kita di Sumatera yang mengalami ini dan juga di Aceh. Jangan pernah merasa sendiri, teman-teman. Akan selalu ada doa mengalir ke sana. Akan selalu ada cinta yang tak terlihat mengalir ke sana. Akan selalu ada bentuk-bentuk lain gitu, bahwa saudara-saudara yang di Sumatera dan juga di Aceh itu nggak sendiri. Kita akan rangkul, kita akan sama-sama saling merangkul satu sama lain. Mungkin juga nanti akan ada bentuk kepedulian yang tersampaikan ya dari keluarga besar Ngaji Roso Peduli, Ngaji Roso Peduli dan juga keluarga besar dari Bandan Revolution sebagai sebuah bentuk tanda cinta, tanda sayang bahwa kita satu tubuh. Kita satu tubuh yang tidak terpisahkan gitu. Antara keluarga kita di Sumatera, di Aceh, dengan kita kebetulan di sini yang ada di Pulau Jawa. Kita satu tubuh. Mari saling merangkul. Mari saling memberikan cinta dalam bentuk apapun gitu. Entah doa, entah sending love, entah apapun gitu. Mungkin nanti dari Ngaji Roso Peduli dan juga keluarga besar Bandan Revolution akan sama-sama saling mengekspresikan rasa sayang dan cintanya itu dalam bentuk-bentuk yang indah gitu, yang bisa kita sampaikan buat keluarga besar kita di Sumatera dan Aceh sebagai satu bentuk bahwa ini rasa cinta yang teramat dalam ingin kita delivery gitu, buat keluarga kita. Tak lepas dari itu, sadari sama semua di antara kita bahwa kasihnya Allah, kasihnya Tuhan tanpa batas. Walaupun saat ini teman-teman lagi ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, pahami bahwa cinta Allah tidak akan pernah berhenti. Hidup harus berjalan terus. Dan lihat selalu pada kebahagiaan dan kelimpahan yang akan selalu menyertai dan selalu ada untuk kita semua. Jadi itu. Salam sayang aku dan Mas Hendra, juga keluarga besar Ngaji Roso Peduli dan Bandan Revolution untuk keluarga kita di Sumatera dan Aceh. Oke, ya, teman-teman. Sebelum dilanjutkan, Kang Hendra. Ya. Itu tuh ada banyak teman-teman yang tanya, Reoni hubungi siapa teh? Gitu. Oke, Reoni itu hubungi admin Ngaji Roso, dia ada di bio dan juga ada di YouTube-nya Ngaji Roso. Di deskripsinya ya, di deskripsi teman-teman bisa menghubungi. Ini adalah satu momen jeda sebentar gitu. Kita jeda sebentar untuk berkumpul, menyatukan rasa yang tak tergambarkan sebetulnya. Momen langka, momen jarang, momen yang untuk di Pulau Bali mungkin ini nggak tergantikan ya. Momen akhir tahun yang sangat luar biasa. Mungkin nanti kita juga bersama bisa sama-sama saling mendoakan untuk cerita Sumatera dan Aceh, Mas Hendra. Ada momen sendiri di mana kita betul-betul sending love gitu. Cinta yang tanpa syarat, tanpa batas buat keluarga besar kita. Mari kita bertemu. Mari kita bertemu bersama di Bali dan ini terbuka untuk umum. Momen ini terbuka untuk umum. Teman-teman yang mau tahu gambaran dalemannya, cerita tentang Bandan Revolution itu welcome untuk hadir di Bali. Iya, dan saat ini yang sudah
turut akan datang gitu ya. Untuk teman-teman yang online offline ini udah lebih dari 300 orang. Baik itu yang pagi harinya kelas offline Abundant Revolution batch 20, itu ada yang berbeda nih di batch 20. Akan ada 2 materi baru yang jadi pendalaman untuk kita praktek langsung gimana sih pada akhirnya identitas baru itu terbentuk dan bagaimana langkah-langkah itu kita lakukan gitu dalam identitas baru dalam keseharian. Itu ada metode craft namanya. Itu masuk kita ke alur itu gitu. Lalu ada juga cerita tentang dimensi pertama, kedua, ketiga. Nah, kita ini ada di dimensi ketiga. Lalu bagaimana pada akhirnya di dimensi keempat, ini akan bercerita tentang ruang kesadaran, ruang kelimpahan. Dan di sanalah sebetulnya semua cerita sudah selesai gitu. Goal-goal kamu ada di sana, apa yang kamu inginkan ada di sana. Jadi nanti, apapun yang kita lewati, kita lalui, tidak lagi dalam judul berdoa. Bukan memohon, tapi rasakan kamu udah menerimanya. Tidak meminta, tapi rasakan penuh getaran kamu sudah berada di dalam realita itu. Tidak meminta, tidak memohon, dan juga tidak berharap-harap cemas ini terjadi atau tidak gitu. Karena pada kenyataannya itu semua sudah tergelar indah, ada dan tersedia. Sudah utuh, sudah lengkap. Jadi kamu nggak perlu takut lagi tentang masa depan sebetulnya. Karena semua sudah tergelar ada. Dan itu akan indah sekali. Itu akan sangat indah sekali teman-teman. Kita akan bercerita nanti di sana di Bali, sesi paginya. Dan teman-teman yang mau merasakan sensasi Masih offline. 30 slot yang pagi. Oh, sisanya 30 lagi. Teman-teman untuk slot yang offline batch 20 itu tersisa ada 30 kursi lagi teman-teman. Rasakan sensasi untuk offline, ketemu aku langsung, kita obrolin materi langsung 3 jam lebih. Kita akan bersama-sama berbicara di dalam ruangan yang begitu sangat indah gitu ya. Kita akan bicara metode terbaru yang craft, dimensi 1, 2, 3, dimensi keempat kita gali lagi di situ. Dan juga ada bagaimana kita memaksimalkan potensi income kita 2 kali lipat. Nah, itu penutupnya tuh nanti di situ tuh. Sehingga teman-teman pada saat pulang itu sudah membawa kisi-kisi apakah yang akan tergelar tuh di 2026 nanti. Dan buat teman-teman yang alumni itu welcome untuk riset. Karena ada sesuatu yang diberikan sama Ngaji Roso tuh kalau riset. Itu cuma 50%-nya Mas Hendra ya. Dan manfaatkan fasilitas yang seru itu kapan lagi gitu istilahnya. Ketemu offline dan seru juga itu price-nya ya. Lalu di siang hari menjelang sorenya itulah penggelaran alumni Abundant Revolution event ya. Ada ayah kita bersama, Dr. Wayan Mustika. Itu buku-bukunya indah sekali gitu. Dan ini terbuka buat umum, buat teman-teman yang mau datang, teman-teman di Bali. Coba komen, ada yang dari Bali nggak? Sini kan live ya. Bali, coba aku mau dengar suara dari Bali mana? Bali adakah? Adakah dari Bali? Ya, teman-teman yang di Bali, ketemu aku ya. Teman-teman Bali ya. Ada yang Bali dan sekitarnya. Hai Bali, coba yang di Bali diketik dulu dong. Bali. Farida, Darul, Bali juga. Yeay, Mbak, ketemu Darul, aku nanti. Fadali, Bali. Ya, betul. Tadi tuh aku banyak banyak ya. Suyono, Niluh. Halo Mbak Niluh, ketemu aku ya Mbak Niluh ya. Rubin, waduh banyak Bali semua deh. mantap. Bali itu serasa pulang ke rumah Mbak, Mas. Iya, bener. Ya. Kalau aku ke Bali atau Mas Hendra ke Bali, pasti rasanya kayak bukan di kota lain. Ngangenin. Nggak tahu gimana deh. Bali tuh punya magis tersendiri tuh untuk bikin orang datang lagi. Apalagi yang memang bener-bener orang Balinya. Wah, indah ya. Warga Bali,
keluarga kita di Bali itu so amazing. Makanya kenapa kita 1 tahunnya Abundant Revolution itu 1 tahun kita adakan di Bali. Yes. Karena memang indah sekali Bali. Gitu, teman-teman. Masuk materi. Nah, kita akan bahas materi sedikit. Kita seru-seruan dulu nih. Oke. Jadi kali ini yang bertanya itu bukan Mas Hendra, tapi Kang Hendra. Ya, biasanya kan Mas Hendra Ngajiroso, ini Kang Hendra Bandung. Tim kita, ya betul, tim kita, keluarga kita. Diganti jadi Kang ya. Iya, jadi Kang Hendra. Oke, lanjut Teh ya. Baik. Jadi buat teman-teman nih yang nonton nih, ini sebenarnya bisa dibilang beruntung banget nih Teh. Karena hari ini TVB akan buka sesuatu yang biasanya cuma muncul di kelas berbayar. Oke. Gitu. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Oke. Apa sebenarnya definisi looping emosi menurut TVB? Apakah itu trauma yang belum selesai atau program bawah sadar yang masih hidup? Oke, looping. Selama ini sebetulnya kita mengenal kata looping kesannya kayak negatif banget ya. Looping, kesannya negatif banget gitu. Padahal cerita looping itu adalah cerita sebuah kisah di mana emosi itu nggak kamu terima gitu. Yang seharusnya naturalnya dia mengalir. Jadi pada saat kita melihat realita ada kebahagiaan, ada kesedihan. Dua-duanya ini cinta karena ini cerita dualitas. Selama ini kita hanya pengennya yang enak-enak aja, bahagia diterima, senang diterima, punya pasangan diterima, dapat uang diterima. Nah, sisi lainnya yang versus dari itu biasanya kita tolak. Cerita looping itu adalah cerita di mana aliran ini yang harusnya mengalir, kamu rasakan, stay di rasa hati kamu untuk kamu rasakan, ini enggak kamu terima, kamu tolak, kamu dorong, kamu abaikan itu. Nah, looping adalah sebuah cerita di mana kamu mengabaikan rasa ini. Kamu tidak menerima rasa ini. Yang sebetulnya, naturalnya, dia harusnya kamu alami, kamu rasakan, kamu alirkan. Ketika kamu tidak terima, otomatis dia akan mencari jalan. Mencari jalan untuk kembali hadir dalam kehidupan kamu, dalam bentuk yang lain. Mungkin awalnya loopingan itu powernya 1 nih misalnya. Tapi pada saat dia berjalan lagi untuk kamu kenali, untuk kamu terima, ketika kamu tolak, itu powernya menjadi 2. Atau powernya mungkin malah menjadi 10 gitu. Jadi sebetulnya solusi atau cerita looping ini adalah cerita emosi yang nggak kamu terima, lalu dia muncul lagi menjadi realita baru. Makin kamu nggak terima, dia munculnya makin muncul lagi, makin muncul lagi, makin muncul lagi. Jadi sebetulnya solusinya itu sangat gampang. Sangat gampang dan sangat simpel sekali. Energi-energi ini adalah diri kamu sebetulnya. Kesedihan, kemarahan, kecemasan, ini adalah naturalnya kamu sebetulnya. Cara menghentikan loopingan ini simple. Sangat simpel. 1, izinkan aja rasa itu ada. Misal, iya aku kesel. Atau iya nih aku marah. Iya aku kecewa nih, rasanya kecewa. Jadi solusi atas loopingan sebetulnya itu sangat simpel. 1, sadari. 2, terima. 3, izinkan dia mengalir aja. Lepaskan. Jadi solusi loopingan itu adalah rilis sebetulnya. Solusi loopingan itu adalah kamu duduk untuk merasakan penuh rasa itu. Dia hanya pengen kamu menerimanya dan merasakannya. Karena itu memang naturalnya seperti itu. Dalam arti kata gini, siapapun manusia yang hidup di dunia ini, jiwanya itu diizinkan untuk mengalami semua spektrum rasa sebetulnya. Rasa sedih, rasa senang. Rasa punya, rasa hilang. Rasa memiliki, rasa dihianati. Ya, rasa yang
mix gitu dalam kehidupan ini. Ada senang, susah, sedih, takut, bingung. Nah itu tuh udah satu paket kehidupan yang default kehidupan dirimu. Kamu harus melewati dan mengalami spektrum rasa ini. Tapi ketika ini terjadi dan kamu tolak, kamu benci, kamu mengabaikan atau udahlah aku lupain aja. Nah, di titik udahlah padahal kamu menekan rasa itu, kamu tidak menyadari untuk menerima rasa ini, duduk bersama rasa ini, disitulah cerita looping itu terjadi. Jadi buat aku, substansi dari looping itu adalah titik keindahan di mana sebetulnya momen itu, momen kamu bertemu kesadaran. Jadi cerita looping ini dalam kacamata aku itu sama sekali tidak ada negatifnya. Tapi justru looping ini adalah cinta yang sesungguhnya cinta. Cinta yang betul-betul cinta, di mana kesadaran kita memberikan kita ruang. Memberikan kita ruang untuk memahami bahwa sedihmu juga cinta, takutmu juga cinta, khawatirmu ini juga cinta. Di titik kamu menyadari bahwa realita hidup ini akan selalu membawa di dalam dua cerita itu. Justru cerita loopingmu ini ketika disadari, ini adalah momentum di mana kamu akan bertemu dengan identitas barumu. Kamu akan bertemu di dalam identitas barumu. Di titik kamu terjatuh, di titik kamu terpuruk, di titik kamu resah gelisah, di titik kamu kayak nggak ada harapan gitu. Egomu rontok, egomu drop turun. Kan kalau pada saat ngerasakan looping kan itu yang dirasain, bener nggak? Aduh, loopingan utang, loopingan ditinggalin pasangan, loopingan dikecewain misalnya. Itu kan rasa hati bener-bener kayak drop gitu jatuh. Tahu nggak teman-teman, di titik terendah egomu jatuh, bukankah di titik itu kamu ketemu kesadaran ya? Bukankah di titik itu kamu berhenti untuk berharap ke yang lain kecuali kamu lepasin semua dan berserah ya? Bukankah itu sebetulnya keindahannya teman-teman? Jadi looping itu adalah satu fase yang sadari sama teman-teman bahwa itulah gerbang menuju identitas baru. Loopingan itu gerbang menuju identitas baru. Kesimpulannya ada dua nih. Realita loopingan ini mau kamu terusin terjadi terus atau mau kamu beresin. Mau kamu izinkan kamu sambut dan terima, izinkan kamu rasakan penuh rasa itu, lalu izinkan dia mengalir. Karena hanya itu caranya. Caranya hanya satu, akui rasa itu ada. Dia cuma butuh diakui. Rasa marahnya, rasa bersalahnya, rasa takutnya, rasa cemasnya. Izinkan rasa itu kamu rasakan ada. Dia cuma butuh diakui bahwa rasa itu ada. Setelah kamu merasakan rasa itu ada, kamu duduk sama rasa itu. Izinkan tubuhmu mengalami rasa itu. Izinkan kamu mengalami rasa. Mungkin kamu butuh diem dulu untuk 1, 2, sampai 5 menit untuk melarutkan rasa itu. Jadi cerita looping itu sebetulnya cerita di mana ada satu momen kamu duduk menerima, dan itu adalah sebuah keindahan. Keindahan untuk kamu juga menyambut sisi lain daripada kebahagiaan. Dan di titik kamu menyadari bahwa ini juga cinta, loopingan itu selesai. Jadi ini sebetulnya cerita cinta yang ditolak, Mas Hendra. Cerita cinta yang nggak diakui gitu. Dan itu indah sekali ketika kamu memahami secara utuh dan tidak melihat lagi loopingan sebagai sesuatu yang negatif. Dan keindahannya ada di situ. Pokoknya bicara Bandan Revolution, bicaranya ujung-ujungnya udah jadi indah semua. Gimana dong?